Cross your fingers, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Vidya Rahayu, NIM 1900001142, kelas 5C Ilmu Dakwah. Di sini saya akan membawakan sedikit ceramah mengenai berbakti kepada orang tua adalah sebagian dari iman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya di sini ingin memberikan sedikit informasi mengenai berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan untuk menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah salah satu hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di Al-Quran disebutkan juga tentang berbakti kepada kedua orang tua yang disandingkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan perintah, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Orang tua telah mendidik kita dan merawat kita sampai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablaghanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu yang amat penting dalam agama, seperti halnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak rela jika kita hanya memperbaiki urusan ibadah kita kepadanya, seperti berpuasa, sholat, zakat, tilawah, dan lainnya. Jadi, sempurna agama seorang hamba yang dia baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tua, maka ibadahnya tidak sempurna. Dan seorang anak yang durhaka terhadap ibu atau bapaknya, ia tidak akan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Coba kita renungkan beberapa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang sedang dijadikan sebagai contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Ada ketika salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah ibnu yang bertanya kepada Nabi, yaitu, "Ya Rasul, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Nabi SAW bersabda, "Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat pada waktunya, yaitu sholat berjamaah." Abdullah kembali bertanya kepada Nabi, "Kemudian apalagi ya Rasul?" Kata Nabi, "Berbakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apalagi ya Rasul?" Kata Nabi, "Jihad fisabilillah." Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, amal soleh di kehidupan kita, kalau kita masih menyakiti hati ibu atau bapak kita, maka semua itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dari Uwais Al-Qarni, yaitu seorang laki-laki dari negeri Yaman yang tidak terkenal di antara manusia, tetapi beliau dikenal oleh para penduduk langit. Kenapa? Karena ia selalu menyayangi ibunya dan ia selalu menyenangkan hati ibunya. Itulah yang membuat ia istimewa dan terkenal di antara para penduduk langit dan tidak terkenal di antara manusia di bumi. Bahkan bukan hanya terkenal, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan semua doa yang ia panjatkan. Inilah bentuk keistimewaan menyenangkan kedua hati orang tua kita. Buat teman-teman semua, ayo hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Senangkan hati mereka, beri mereka makanan, pakaian terbaik yang lebih. Ucapkan untuk mereka ucapan yang baik, seperti seorang rakyat yang sedang berbicara kepada rajanya, seperti seorang budak yang berbicara kepada tuannya. Perlakukan mereka dengan penuh permuliaan dan penghargaan. Rendahkan suaramu di hadapan mereka, jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara mereka, suara orang tua kita. Buat teman-teman yang belum menikah, kita punya banyak kesempatan dan waktu untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan perlakuan yang terbaik. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah senantiasa kita memperbaiki kehidupan kita dengan orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita. Ibu kita yang sudah bersusah payah dan melahirkan kita sampai kita lahir di dunia ini. Ayah yang senantiasa bekerja pagi, siang, malam, sampai banyak keringat yang ia keluarkan. Begitu banyak perjuangan orang tua kita untuk membahagiakan anaknya. Anaknya yang senantiasa akan menjadi pelita harapan dalam kehidupannya. Dan baik, mungkin demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara semuanya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.